Bismillahirrahmanirrahim. Apapun was-was syaitan yang mengatakan orang beriman itu susah, itu bohong semuanya. Demi Allah orang beriman itu bahagia, tenang, bisa mendapatkan semua dunia. Allah janjikan, tidak mungkin salah. Kita melihat orang-orang yang tinggal di Timur Tengah, Allah berikan kekayaan. Banyak orang di Indonesia juga, orang di Asia Tenggara yang memang beriman sama Allah banyak. Saya berjalan dengan orang-orang yang pergi umroh, pergi haji, banyak orang mampu, dan mereka hidup bahagia, bisa. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita lagi sulit kemudian kita menganggap oh ini berarti saya disiksa sama Allah atau memang hukuman. Tidak. Antum harus berubah. Kata Allah SWT, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasibnya. Maksud daripada ayat ini adalah, kata sebagian ulama, kalau seseorang muslim dia memohon, merengek, mengadu sama Tuhannya dan meminta apapun sampai dia minta menjadi seorang raja dunia, akan dikabulkan oleh Allah asal dia mau mengubah dirinya. Lalu Allah akan bukakan kepadanya peluang-peluang untuk mencapai apa yang sedang dia minta itu. Dan Allah sebaliknya akan mencukupkan kebutuhan seorang hamba kalau dia mengatakan cukuplah saya begini. Misal ada orang bekerja, dia dikasih sama Allah gaji, dia dapat gaji 2 juta, dimudahkan dia diterima kerja seterusnya. Lalu dia mengatakan cukuplah seperti ini, keluarga saya biaya 1,5 juta sudah cukup, alhamdulillah, udah nggak masalah, Allah cukupkan dia dengan itu. Tapi kalau ada orang tamak dengan rahmat Allah, enggak, saya mau begini, saya mau begitu, saya mau berusaha, lalu merengek minta kepada Allah, Allah akan kasih, tapi prosesnya ada. Karena kita di dunia ada proses. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, sungguh saya ini memiliki pribadi yang tumuh. Tumuh itu orang yang selalu antusias mendapatkan yang terbaik. Beliau waktu jadi masyarakat biasa, beliau minta kepada Allah agar menjadi gubernur Madinah. Dan beliau mengatakan terus saya menggencot doa itu setiap malam sampai Allah kabulkan saya jadi gubernur Madinah, gitu kan. Kemudian setelah itu saya memiliki antusias yang lebih besar untuk menjadi khalifah, dan terus saya berdoa sampai Allah nobatkan jadi khalifah. Padahal Umar bin Abdul Aziz tidak bisa jadi khalifah pada saat itu kalau sesuai dengan jalur keturunan. Semestinya ada orang lain, dia memang keturunan Bani Umayyah, tapi bukan dia semestinya pada saat itu menggantikan khalifah. Tapi subhanallah, sebelum meninggal khalifah sebelumnya menulis surat bahwasanya yang datang setelah saya adalah Umar bin Abdul Aziz, padahal bukan dia. Makanya setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal, kembali kepada keturunan raja yang pertama, tapi Allah selipkan dia menjadi khalifah di situ. Dan dia mengatakan saya mendapatkan semua apa yang saya inginkan dengan tumuh saya, dengan antusias saya yang besar, dan saya mohon kepada Tuhan saya sampai Allah kasih. Jadi Allah kasih, teman-teman sekalian. Tapi bagaimana kedekatan antum kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita merengeknya dengan Allah? Bagaimana kita memohonnya dengan Allah? Tidak ada yang mustahil. Coba terus minta sampai Allah kasih. Karena setiap seseorang hamba mengucapkan Rabbana atau Allahumma, atau kita mengatakan dalam maksudnya saya Allah, wahai Tuhanku, begitu kita mulai memohon, itu sudah ada garis startnya ucapan kita, ada garis finishnya. Tinggal antum sabar sampai garis finish. Enggak, banyak orang berdoa baru pertengahan sudah berhenti dengan alasan Allah belum kasih. Allah mau lihat ini orang bener nggak, serius nggak. Sama rasionalnya gini, kalau kita kuliah, begitu kita sudah daftar kuliah, sudah ada kan prediksi kita 4 tahun tamat S1 kan. Oh iya, semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester 8 misalnya. Ini yang saya tahu pada saat kami S1 di Madinah begitu ya. 1 tahun 2 semester, 1, 2. Tahun kedua 2, 3 dan 4 sampai semester 8 selesai S1. Baik, kita begitu daftar pertama sudah tahu saya akan kuliah 4 tahun nih. Kalau saya lulus selama 4 tahun saya akan lulus menjadi S1. Kita sudah tahu kan. Kalau ada orang baru tingkat 2 sudah berhenti kuliah, dia sendiri berhenti. Itu sama rasionalnya orang kalau berdoa tuh. Kalau merengek sama Allah, sabar sampai titik klimaksnya, kita akan dapat ijazahnya, kita akan dapat apa yang kita inginkan, gitu kan. Tapi kalau orang terburu-buru, tergesa-gesa, dia tidak dapat. Jadi selalu tamak terhadap rahmat Allah, dan itu bagian daripada ibadah. Allah SWT menyuruh kita tamak dengan rahmatnya, ya. Kita disuruh berdoa dengan khaufan wa tama'a. Khauf, takut dengan azabnya Allah, jangan masuk neraka, dan tamak terhadap rahmat Allah. Minta terus agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rahmat yang luas, ditambah, diberikan karunia. Antusias teman-teman sekalian. Orang mukmin itu selalu optimis. Tidak ada kata-kata pesimis, tidak ada kata-kata putus asa, nggak ada kata-kata dendam. Berlalu, qaddarallah ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan sudah terjadi. Kata Nabi SAW, kalau terjadi sesuatu pada kalian, katakan Allah sudah takdirkan, sudah terjadi. Buka lembaran baru.
jalan sekarang, gitu kan? Sampai kata Nabi SAW yang memotivasi kita, kalau di tangan seseorang di antara kalian sebuah bibit, dan dia tahu, bibit pohon, dan dia tahu besok kiamat, tetap dia tancapkan, Sebagian ulama salaf dulu, mereka menanam pohon-pohon, teman-teman sekalian, pohon-pohon yang umurnya lama, seperti kelapa, ya. Tapi di sana mungkin mereka menanam pada saat itu kurma lama tumbuhnya, gitu kan? Mereka tanam sampai pada saat itu ada beberapa sahabat menanam pohon-pohon kurma yang masih kecil. Mereka di umur pada saat itu sampai alis mereka sudah putih dan turun menutupi matanya, saking tuanya, 80-90 tahun. Ditanya oleh murid-muridnya, kenapa anda masih menanam seperti ini di umur seperti ini, gitu kan? Kata dia, Allah akan memberikan saya pahala di setiap gerak-gerik saya, termasuk ini. Bagaimana dia antusiasnya? Artinya ada hadis Nabi mengatakan tidak ada seseorang menanamkan sebuah pohon kecuali kemudian ada burung yang hinggap di situ, atau manusia ya yang hinggap bernaung, atau mungkin hewan-hewan, ulat atau apa saja yang memakan daunnya atau buahnya, kecuali jadi pahala buat dia. Jadi selalu ada motivasi untuk menjadi orang yang terbaik, ya. Makanya juga dalam masalah surga begitu. Kata Nabi SAW, kalau kalian minta surga Firdaus, surga yang tertinggi. Jangan bilang amal saya nggak cukup, enggak. Tamak dengan rahmat Allah, minta yang terbaik, teman-teman sekalian. Kita tidak akan berubah kecuali Allah tidak akan berubah kecuali kita berubah dulu. Kita yang mengubah menjadi lebih baik. Ini poin yang harus digarisbawahi. Ini sebuah kaidah hidup, ya. Sehingga kita harus selalu optimis, dan begitulah keadaan orang-orang beriman. Allah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takut kepada Allah sementara Allah tidak kelihatan dengan mata kita? Kalau kita takut dengan harimau, wajar, harimau ada di depan kita akan menerkam. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak kelihatan. Takut kepada Allah SWT, kata ulama akidah, sebagian ulama akidah mengatakan melalui dua pintu. Yang pertama, memahami hakikat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Orang kalau faham makna ini tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Seorang salaful ummah dari tabi'in pernah mengadakan perjalanan perniagaan dari Baghdad, ibu kota Irak, ke Damaskus, ibu kota Syria. Zaman dulu orang mengandalkan cahaya matahari, gak ada penerangan kayak kita sekarang. Jadi orang kalau pagi jalan sampai menjelang terbenam matahari, mereka tinggal di situ, nginap, besok terbit matahari baru jalan lagi, karena mereka gak ada penerangan. Orang ini kebetulan sebelum tiba di Damaskus, pas waktu maghrib, dia tiba di sebuah hutan. Hutan ini lebat, gelap. Bayangkan kalau anda di posisi ini, gelap di hutan sendirian, nggak ada orang-orang, dan hutan ini liar. Maka dia terpaksa nginap, tunggu besok terbit matahari baru bisa jalan. Kalau dia keluar juga jadi kacau, kemana-mana jalannya. Maka dia pun wudhu, dia sholat maghrib isya jamak qasar layaknya seorang musafir, lalu dia coba istirahat, tertidur. Di awal malam, kalau kita sekarang sekitar jam 11 malam, dia bangun ingin sholat tahajud. Dia cerita tentang dirinya, ulama angkat kisah ini dalam buku-buku akidah tentang masalah hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat dia sholat, dia bilang, selesai 2 rakaat pertama, saya ingin berdiri ke rakaat tahajud selanjutnya. Tiba-tiba saja di depan mata saya ada seekor harimau meraung dengan keras, siap menerkam saya. Dan kedengaran dari suara harimau dia kelaparan. Saya waktu itu berpikir, kalau saya lari, pasti saya bisa ditangkap oleh harimau ini. Dia lebih cepat, lebih kuat, dan matanya lebih tajam. Apalagi ini lokasi memang tempat dia hidup. Saya tidak bisa buat apa-apa. Maka dia bilang, tiba-tiba saya teringat dengan Tuhan Allah Azza wa Jalla. Lalu saya berkata pada harimau tersebut, dia berkata, wahai harimau, kalau seandainya Allah yang telah menciptakan kamu dan saya mengutusmu untuk memakanku, aku tidak akan melawan. Karena sudah takdirnya. Tapi kalau kau datang untuk mengganggu ibadahku dengannya, bukan karena perintah Allah, maka kau akan minta kepadanya Allah Azza wa Jalla untuk mematikanmu. Tiba-tiba dikatakan dalam kisah ini, orang saleh ini bercerita, harimau tersebut menundukkan pandangan matanya meninggalkan saya, tidak jadi memangsanya. Apa yang kita ambil pelajaran daripada kisah ini? Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta, apa saja tidak akan pernah dia takutin, karena tidak akan mati kecuali ajalnya datang. Subhanallah, kisah Al-Ala Al-Hadrami, seorang sahabat Nabi yang mulia. Beliau pernah diutus oleh Nabi SAW untuk berperang. Begitu tiba di sebuah mulut hutan, hutan itu agak lebat. Begitu tiba di mulut hutan, beliau ingin menyeberang. Tapi beliau utus dulu beberapa pimpinan pasukan, coba cek hutan ini, bisa dilewatin nggak? Setelah ngecek, Gebaring mengatakan, wahai Amir, pemimpin nggak bisa lewati. Ini hutan terlalu lebat,
Juga kita tidak tahu di mana jalan keluarnya, penuh dengan hewan-hewan buas. Kalau Anda paksakan lewat, pasukan Anda akan habis. Apa kata beliau? Baiklah, setelah saya bertakbir 3 kali, ikutin saya. Maka beliau pun mendekatkan kudanya lalu berkata, berteriak dengan suara keras, wahai semua yang ada di dalam hutan ini, yang mendengarkan suara saya atau tidak mendengarkan suara saya, kalian tahu kami siapa? Kami adalah utusan Rasulullah SAW berperang di jalan Allah. Maka mudahkanlah jalan kami untuk keluar dari hutan ini. Dalam riwayat ini dikatakan dan yang disaksikan oleh para sahabat, hewan-hewan yang biasa saling memangsa, kayak harimau sama rusa, serigala sama kelinci, semuanya bersebelahan, saling bersatu, berdempetan untuk menunjukkan jalan keluar pasukan mujahidin, sampai mereka keluar tidak digigit satu orang pun. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla ini luar biasa. Kisah yang unik yang lain adalah surat Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Pernah Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabatnya waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air Sungai Nil, air sungai hilang, habis. Ini bukan musim kemarau ini, habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir, datang semua, yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi nih? Sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal, lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut Sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah, begitu netes darah langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini nggak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab, kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya, dan bacakan surat saya kepada Sungai Nil. Suratnya dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepadamu, hai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Al-Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air Sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Jadi luar biasa kisah-kisah mereka ini. Allah pada saat mengatakan dalam surah Al-Baqarah kepada para malaikat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan jadikan di muka bumi khalifah. Siapa khalifah? Ini pemimpin. Manusia ini begitu datang di sebuah tempat, tadinya kalau kosong, antum datang tinggal di situ, maka semua makhluk Allah pindah. Mau ular, mau singa, mau apa, pindah. Cium bau manusia, pergi. Jin-jin pun semuanya pergi. Mereka nggak ada yang berani sama manusia, karena mereka tahu dengan sunnatullah ini khalifah. Bodohnya banyak manusia tidak paham. Mereka datang minta tolong kepada makhluk-makhluk ini, apalagi golongan syaitan. Seperti contoh, dalam surah Jin disebutkan salah satu penyebab turun ayat-ayat dalam surah Jin, tepatnya 15 ayat pertama. Kata Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka biasa kalau mengadakan perjalanan, mereka kalau turun di sebuah lembah, maka tidak ada sebab, tidak ada apa-apa, tapi pimpinan kafilahnya mengeluarkan setengah bekal dari bekal makanan mereka, minuman mereka, lalu dia pergi ke tengah-tengah lembah lalu berkata, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, ambillah dan jangan ganggu kami. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang syaitan yang lewat di situ? Fazaduhum rahaqa. Syaitan-syaitan makin kerjain mereka. Awalnya nggak ada apa-apa, yang jaga lembah malaikat, yang jaga gunung malaikat, yang tiupin angin malaikat, yang turun hujan malaikat, semua malaikat nih penuh di muka bumi ini. Tapi bodohnya dia datang minta-minta kepada syaitan. Selalu kalau orang-orang, maaf saya bahasakan, ini harus diganti definisinya. Banyak orang bilang di Indonesia orang pintar, ini orang tidak pintar. Orang tidak normal, jangan dibilang paranormal. Karena jauh dari Allah Azza wa Jalla, ini Allah murka dengan mereka. Jadi mereka datang bersemedi di hutan, di gua, di pinggir lautan. Hari pertama dia bersemedi, syaitannya lewat, syaitannya gak berani ganggu. Ini manusia nih, ini khalifah, pemimpin. Tapi hari kedua, hari ketiga, gak makan, gak minum, buang air besar di situ, buang air kecil di situ. Akhirnya syaitan mulai hari ketiga keluarin suaranya. Iya, kamu mau apa? Ya, saya mau ilmu kebal. Coba perhatikan bodohnya syaitan, terus kemudian membodohi orang yang pintar. Orang pintarnya jadi bodoh juga kena ikut-ikutan. Disuruh apa? Minum darah, minum kencing kamu, makan kotoran kamu. Gimana caranya nih? Seperti ibaratnya orang-orang yang kuliah. Anda kuliah, sarjana, pintar, Masya Allah cerdas, sakit kepala lewat di pinggir jalan.
lewat anak SD, dek sebentar dek, kepala saya sakit, apa obatnya? Si anak SD bilang, minum kencing saya kak. Bodohnya nih anak kuliah mengatakan, baik sini kencingnya. Dan itu jalan di muka bumi cuma ada dua teman-teman, jalannya Allah Azza wa Jalla, Allah la ilaha illallah, ujung-ujungnya masuk surga. Juru bicaranya nabi-nabi, diteruskan oleh para ulama, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, dilanjutkan oleh para dai-dai. Mau selamat hadir majelis ilmu seperti ini, karena ini memandu ke jalan nabi-nabi dan nabi yang pandu ke jalan Allah SWT. Dan ini adalah jalan yang masuk ke surga, nggak ada jalan lain. Jalan yang kedua dan tidak ada jalan yang ketiga, jalannya syaitan, iblis. Juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan ahli maksiat. Berkumpul sama mereka, pasti dipandu ke jalan syaitan, ujung-ujungnya neraka. Nggak ada jalan lain, dan tidak bisa disatuin, nggak bisa. Orang yang bilang, oh saya cuma pelihara khadam jin muslim, ini sama, syaitan itu. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa, kata Allah. Syaitan musuh kalian, jadikan musuh. Tahu musuh teman-teman sekalian? Kalau saya lagi berhadapan sama musuh di medan perang, saya pegang perisai, saya pegang pedang. Lalu musuh saya juga begitu. Kalau saya tidak nangkis, tidak nyerang, diapain sama musuh? Dibunuh pasti. Kalau tidak nangkis, digoda sama syaitan, dibisikin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lawan, tepis, tangkis. Seperti orang lagi tawarin produk, kita lagi di mobil ditawarin produk, gak usah buka kacanya. Syaitan begitu, jangan dihiraukan. Ada lawan jenis lewat itu begini, enggak, saya tidak mau lihat, tetap jalan. Dia nggak bisa buat apa-apa. Kata Nabi SAW, nanti iblis akan dikeluarkan di hari kiamat dari tengah-tengah neraka. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Akan keluar iblis di sebuah tiang di tengah-tengah neraka, dan dia akan berkhutbah. Saya sarankan jangan dengar khutbah ini. Ini Allah sudah bongkar dari sekarang di neraka, naudzubillah. Dia mengatakan dalam Al-Quran, innallaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah janjikan kalian janji-janji yang benar, sholatlah dapat ini, puasalah dapat ini, hajilah dapat ini semua. Dan saya juga ikut-ikut janji-janji kalian, tapi saya dustai kalian. Jangan salahin saya, salahin diri kalian sendiri. Saya tidak bisa tolong kalian, kalian juga tidak bisa tolong saya. Saya hanya manggil-manggil kalian, cuma bisik-bisikin, kalian salah sendiri kenapa ikutin saya. Lihat, Allah sudah bongkar kekonyolan syaitan. Orang yang ikut akan ditipu seperti ini.